Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Teman-teman sekalian, sehat semuanya? Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi dalam kajian Rabu malam nongkrong bareng UHA. Dan mulai malam ini saya pengen ngajak teman-teman semuanya kita belajar membiasakan satu satu teknik baru, bukan baru juga sih, satu teknik yang insya Allah baik ketika mendengar nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan. Jadi Nabi itu beda sama manusia yang lain. Kalau manusia yang lain, kalau disebutkan namanya, kita biasa-biasa aja. Ada manusia kalau disebut namanya, kita jadi, itu tuh bisa jadi obat buat kita. Atau kalau misalnya disebut namanya itu jadi gampang banget bikin kita haru. Apalagi kalau disebut namanya dalam doa, kita langsung bisa terharu dan menitikan air mata. Nama siapa? Mantan. Ibu. Ya, kalau udah disebut nama ibu kan bisa langsung kayak sedih gitu kan. Kenapa sedih? Ya mungkin kita ngerasa sebagai anak durhaka gitu. Anak yang banyak dosa sama ibu gitu, banyak kesalahan, belum bisa ngebahagiain ibu. Belum lagi kalau nginget banyak kebaikan, pengorbanan, jasa dari ibu dan ayah kita, itu kan nama ibu itu kan kayak nama yang cukup ajaib ya. Kalau udah disebut nama ibu itu langsung kena di hati gitu. Kalau ada orang yang mencela ibu kita langsung marah. Kalau orang yang dulu pas masih kecil saya tuh kalau mancing teman kita taruh barang di bawah atau kita tulis apa di lantai, ini bapak kamu nih, ini bapak kamu nih, terus diinjak-injak gitu. Udah langsung marah kan, terus dia balas juga, ini bapak kamu juga nih diinjak-injak, apalagi ibu gitu kan, anak-anak SD suka gitu tuh. Udah gak gitu ya? Beda zaman ya. Zaman saya tuh masih kayak gitu, jadi kalau udah nyinggung orang tua, itu udah mainnya udah hati, bukan lagi sekedar logika atau hal yang biasa. Beda kalau yang disinggung itu teman. Kadang-kadang ada orang yang ngomongin teman kita di depan kita, kita masih nahan. Walaupun kita tersinggung, kita gak suka, tapi kita masih bisa ngontrol ya. Tapi kalau yang diomongin ibu, udah gak bisa ngontrol. Kalau ada orang yang bicara tentang kebaikan teman di depan kita, oke, itu hal yang biasa. Kalau bicara tentang kebaikan ibu kita di depan kita, kita langsung kayak ngerasa dia orang baik banget gitu. Kita langsung akrab sama dia. Karena ibu adalah nama yang bikin kita baper banget. Nah, di atas ibu dan ayah itu harusnya ada yang lebih bikin kita baper, yaitu nama Nabi SAW. Kenapa? Karena para sahabat dulu tuh kalau ketemu Nabi bilang apa? Bi abi wa ummi bi abi wa ummi anta ya Rasulullah. Engkau lebih aku cintai daripada ayah dan ibuku ya Rasulullah. Jadi engkau lebih aku cintai daripada ayah dan ibuku. Kalau Umar bilang ke Rasul, ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada
apapun kecuali diriku sendiri. Terus Nabi bilang, belum cukup wahai Umar. Terus bagaimana ya Rasul? Katakan engkau lebih mencintai aku daripada dirimu sendiri. Baru Umar mengatakan, aku lebih mencintaimu ya Rasulullah bahkan daripada diriku sendiri. Jadi kalau kata-kata itu benar di hati kita, harusnya ketika nama Nabi disebutkan, kita spontan muncul rasa yang beda. Harusnya. Dan itu jujur banget, bagian dari iman kan. Bukankah mencintai Rasul itu bagian dari iman, bahkan termasuk bagian yang penting. Mencintai Allah, mencintai Rasul, baru yang kemudian mencintai sesama manusia karena Allah. Nah, kalau kita bilang saya cinta kok ke Rasul, kayak gimana ekspresi cinta kita? Apakah cinta itu munculnya setahun lagi hanya pas 12 Rabiul Awal? Atau cinta itu muncul setiap kali nama Nabi disebutkan kita jadi kayak ada rasa apa gitu. Minimal banget kalau kita belum bisa jujur, cinta itu muncul rasa kayak rasa kangen, rasa haru, minimal rasa respect deh. Kalau respect kan masih bisa dibikin ya. Kalau haru kan kayak natural banget kan muncul dari hati. Kayak kangen kayak natural banget. Kayak nggak mungkin kita bilang kangen tapi kita nggak ngerasa kangen. Kangennya sama Rasul tapi kayak biasa-biasa aja kan, kayak munafik banget kan. Nah minimal respect deh. Kalau belum bisa sampai ke cinta berbentuk rasa rindu, kangen, cinta berbentuk rasa haru karena ngerasa perjuangan Nabi itu luar biasa, minimal respect. Jadi nama Nabi itu nggak boleh kita mendengar dan mengucapkannya biasa-biasa aja. Kita coba ada bedanya deh gitu. Misalnya saya udah membiasakan ini